Hai bro, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persiapan mau onbit. Jadi sebenarnya onbit dari tadi mau cari bandara ini di sekitaran Malioboro. Saya mau cari bandara tapi gagal, bukan gagal ya. Ya bener gagal sih, nggak dapet. Udah siang akhirnya, ya sedapatnya aja ini tapi belum dapet. Kayaknya orderan sepi mungkin ya. Nggak bunyi-bunyi dari tadi. Ini persiapan masang memory card dulu buat onbit ya. Dan ada permintaan, ada pertanyaan sih. Ini pertanyaan dulu aja. Sebenarnya banyak permintaan dari teman-teman. Dan satu-satu aja. Ini saya mau ngerespon satu yang dia bilang karena dia punya modal 50 juta. Bingung. Mending dipakai beli mobil second kredit atau beli motor cash. Jadi nggak ada cicilan tapi tetap narik di motor. Pertanyaan yang sulit ya. Tapi ini lebih fleksibel tergantung orangnya ya. Kalau jawaban saya ya. Lebih ke orangnya. Setiap orang kan beda-beda tuh. Kalau emang bener ya, kalau beli motor cash itu yang bener nggak ada cicilan. Enak kan ya, hidup enak, nggak ada beban gitu loh, nggak ada cicilan gitu ya. Narik juga kalau lancar ya alhamdulillah gitu, lanjut aja kayak gitu. Enaknya di situ. Tapi jujur kalau saya pribadi, saya di motor udah nggak kuat coy. Aku meskipun masih muda ya, secara fisik kayak gini, secara umur masih muda, ya masih umur 30-an gitu. Tapi aku ngerasa di motor tuh udah capek banget. Udah berapa jam di atas motor udah ada capek banget gitu. Udah geletak istirahat, rasanya tuh gampang banget capek. Tapi ketika tak rasain jalan mobil itu lebih santai, lebih apa ya? Nggak capek gitu ya. Capeknya pokoknya lebih berkurang lah, lebih enak gitu loh ya. Lebih rileks. Senderan gini kan ya. Meskipun konsentrasinya lebih tinggi, tapi kalau konsentrasi kita udah terbiasa nyetir itu ya nggak bakalan capek-capek banget kecuali pas awal-awal gitu ya. Nah, itu yang menurut saya makanya saya lebih memilih untuk mobil ya. Tapi tetap kembali ke kalian sendiri loh ya. Aku nggak ngajarin kalian buat nyicil loh. Saya nggak mau mengkontrover apa ya. Nggak tahu bahasanya. Pokoknya nggak mau aku nyuruh kalian buat beli mobil dan itu ngeredit dan itu nyicil. Saya nggak mau lah. Intinya kembali ke diri kalian mau memilih yang kayak gimana ya. Semuanya tetap ada resikonya masing-masing. Ada juga cerita temen dia ngambil mobil narik di sini, tapi dia semangatnya kurang gitu ya. Baru beberapa minggu gitu ngerasa kok berat gitu ya. Karena dia nggak berinovasi juga. Alhasil mobilnya itu ditarik leasing dan dioper krediting nggak jadi ditarik leasing jadinya dioper kredit gitu. Karena emang ngerasa berat buat narik pakai mobil dan nyicil gitu ya. Ceritanya gitu. Lah, gimana Bang biar nggak sampai kayak gitu, biar nggak ditarik leasing, biar kita nariknya lancar. Kita itu harus banyak berinovasi ya. Inovasinya gimana Bang? Saya kasih contoh nih. Saya jujur aja pribadi di sini di Jogja itu ya nggak narik doang ya. Jadi juga tergabung di komunitas city tour gitu kan ya. Jadi ada kemudian waktunya kita itu bawa orang-orang wisata gitu kan, kita anterin. Jadi kita bikin paket wisata sehari itu bayar berapa gitu lah ya. Ya 500 sampai 1 juta gitu lah. Tergantung tujuannya kemana gitu ya. Dan itu kemudian nanti kita antar kita dapat. Jadi itu lebih menguntungkan daripada narik sebenarnya. Cuman kan ya nggak setiap hari ada orang city tour gitu kan. Jadi ya
ada kalanya kita narik juga gitu. Pokoknya jadi kalau udah pegang mobil jangan terpatok sama aplikasi gitu ya, dapat orderan coy. Jadi kita harus bener-bener nyari alternatif selain aplikasi kayak gitu guys. Soalnya kadang aplikasi itu ngasihnya ciri semua gitu loh ya. Kalian lihatlah, pokoknya terutama yang saya lihat di Jakarta ya. Katanya nih ya, orang-orang yang driver Jakarta itu sekarang banyak yang nyari offlinean. Jadi langganan antar jemput ke kantor, langganan antar jemput kemana lah itu. Itu yang kemudian apa ya, menyokong pendapatan gitu loh. Ketika GrabCar anyep atau GoCarnya anyep, maunya ngasih ciri semua, jadi tetap ada pendapatan cadangan gitu. Dan di lain itu kan ada juga yang pernah ngupload, saya pernah dengar ada video-video YouTube yang cerita, pernah nggak kalian ngerasain waktu lagi bokek nggak punya uang, mau butuh apa aja banyak, butuh kampas rem habis lah, aki soak lah, ini apalah kayak gitu. Lah itu karena mereka kurang di manajemen keuangan guys. Jadi ketika kita lagi gacor, lagi banyak uang, sehari bisa nyampe 800 misalnya. Ada teman saya ada sebenarnya di sini, narik di sini sehari 800 600 ada. Tapi kalau saya pribadi saya nggak kuat fisik guys. Saya 500 sudah berhenti. Untuk 500 600 sudah berhenti. Lah, itu uang tuh disisipkan bener-bener ada uang cadangan buat mobil, apa ya? Uang buat uang servis mobil gitu loh ya. Ini udah mau nyampe nih hotelnya. Aku masuk dulu. Nanti tak lanjut cerita dulu ya. Jadi kalau mobil itu kita harus bener-bener siap kayak gitu guys. Mau jemput pak? Jemput? Iya. Yang lobby pak, sana. Terusnya lobby tulisannya. Lobby, ya. Oh enggak. Yaudah tak. Jemput dulu nanti lanjut ceritanya. Oh enggak. Atas nama Bahrul Ulum nggih? Iya. Gedung Keuangan Negara, oke. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Ini sama-sama. Dapat maraton guys 96 nih. Udah hafal aku. Tuh. Penumpang membagikan lokasinya. Ini pintu keluar sama pintu masuk beda kayaknya, beda. Matiin dulu biar nggak kena mental. Kena mental lagi. Mana nih orangnya? Oh ini ibu-ibu coy. Oh iya, mbak-mbak pak. Iya, ibu-ibu sama mas-mas sama anaknya. Monggo. Mas mau ke penginapan ini dulu ya.
Gimana? Ke penginapan ini tahu nggak? Maaf ini mau nyimpen dulu barang, udah check-nya jam 1. Lanjut mau ke pasar Ngesem. Serangan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky just Ini orang mau ke Pasar Ngasem. Jadi ini udah nyampe tujuan. Pasar Ngasem di sini. Nggak tahu namanya Pasar Ngasem. Oh alah. Oh aku tahu. Udah nggak apa, kita hajar aja, kita pakai tarif normal coba ya, kita cek ya. Oke, ini tarif GrabCar-nya 18 coy, 18. Ini 26. Normalnya 26. Ini check-innya jam 1 katanya di sini. Kira lagi piknik ke sini katanya. 10.000 coy. Ini tak tawarin 30.000 mau nggak gitu ya, Pasar Ngasem. Ini kita tunggu dulu orangnya. Padahal kosongnya, padahal iya weh, jam 1. Ada aturannya. Tapi bisa di sana mah yang lain mah Oh, jam gitu. 8 juga. Oh gitu. Tapi harganya beda, abang di sini mah 65. Iya, soalnya agak masuk gang. Ini tak selesai nih yang di sini ya. Apa? Orderan yang arah ke sini tak selesaiin Iya. Grabnya. Nah. Yang ke Pasar Ngasem berarti offline aja ya. Iya. Oke. Itu Ini lagi. 10.000 ya yang ini ya. Iya. Lumayan. Mas kalau ke Candi berapa jam di sini? Candi gak jauh banget sih. Oh enggak? Candi Prambanan. Ya. Besok aja. Kapan? Oh Istirahat gitu. dulu, ah. Iya iya. Baru nyampe. Kalau jenengan naik Grab niatnya, naik Grab gitu niatnya. Ya mau naik Grab pakai motor mah nggak tahu Oh. jalan. Iya. Mau kemana aja sih niatnya sih? Sekarang mau Candi Prambanan, begitu iya. besoknya. Besoknya lihat-lihat dulu ini we, nanti di Iya. HP lagi. Oh Emang gitu. pengen sarapan dulu. Oh iya. Maksudnya kalau naik Grab itu kan misalnya kalau dari Candi Prambanan nanti ke Iya. Parangtritis kayak gitu Iya. kan. Nanti habisnya banyak tuh. Iya. Nggak sekalian ini maksudnya sekalian. starter gitu, maksudnya 12 jam kemana aja wis gitu. Bayar Kalau paket langsung sa- aja. Kalau 24 jam berapa? 12 jam aja Bu. 12 jam berapa? 24 jam nanti kecapean. 12 jam berapa? Ya sekitaran 700-an berat nggak? Ah, Mas. 100. Keberatan ya? Iya. Kuat-kuatnya berapa? Buat pulang nanti nggak Ah, ada. Iya, kuatnya berapa wis? Ya Ya, tergantung tujuannya juga sih. ya nanti we lihat dulu tujuannya Iya. kemana aja. Iya, kalau kan biasanya tuh ada yang target banyak banget tuh sehari. Iya. 4 sampai 5 lokasi kayak gitu kan. Iya. Jadi aku matoknya segitu. 700 tuh udah banyak lokasi gitu. Tapi kalau nanti cuman dua per hari Mas. Cuman 2 ya nggak masalah, nggak usah banyak-banyak lah gitu. Kalau cuman kalau misal ke Candi Prambanan doang ya nggak usah banyak-banyak, cuman Ya pengennya mah kuliner 150 apa keliling-keliling 200 gitu. itu aja. Kalau deket. Oh berarti ya pengen yang di sekitaran kota aja ya, Iya. Yang lagi viral. nggak ke pantai berarti ya? Ke pantai jauh enggak? Eh, Lumayan. Oh iya. Kirain mau ke pantai. Ya pengennya ke pantai, langsung ke pantai. Biar enggak
gitu sekalian. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase Aku habis nurunin penumpang di Pasar Ngasem. Jadi dia online 10.000 tadi yang ke homestay, habis itu minta offline ke Pasar Ngasem sekalian anterin. Ya itu sasaran saya juga sebenarnya. Dia itu wisatawan lagi piknik di sini. Cuman agak meleset dikit. Kenapa aku bilang agak meleset? Karena dia orangnya super ngirit banget gitu. Jadi kalau ditawarin paket wisata gitu ya, 500 atau mungkin 1 juta atau 700 lah tengah-tengahnya gitu, masih keberatan gitu. Soalnya dia itu tadi dari stasiun sampai yang penjemputan tadi itu dia jalan kaki coy. Jalan kaki, bayangkan orang buat mesen Grab aja dia mikir-mikir gitu ya, sampai jalan kaki gitu ya. Apalagi nih, apalagi ditawarin paket wisata. Tadi tak tawarin paket wisata 700.000 kemana aja 12 jam, udah murah kan, terserah mau kemana aja gitu ya. Dia udah keberatan. Aduh mas, nanti nggak bisa pulang kalau bayar segitu. Oh, berarti emang kemampunya nggak sampai segitu guys. Kita harus memaklumi, soalnya orang beda-beda gitu ya. Nah aku mau pipis dulu soalnya kebelet banget, jadi aku mau parkir di masjid sini dan nahan pipis dari tadi. Aku takutnya kebobolan nanti. Toilet tutup ya. Ya Allah, maaf toilet tutup. Orang nggak ini apa ya, harusnya aku bukannya gimana ya, takmir masjid. Mohon maaf semuanya kalian yang nonton mungkin takmir masjid. Bayangkan orang jalanan tuh tempat pipisnya tuh masjid, kalau enggak SPBU. Kalau masjid kalian privasi, nggak boleh, toiletnya nggak boleh buat pipis gitu ya. Ini yang orang jalanan tuh nahan pipis bisa sakit ginjal loh, bisa sakit macem-macem loh. Ya tulis aja di situ, jangan lupa infak 2000 dan lain sebagainya apa gimana gitu loh. Meskipun orang ke masjid cuman pipis nggak apa-apa gitu loh. Masjid itu emang buat melayani masyarakat coy. Nggak tahu lah, nggak mau ngomong aneh-aneh. Pokoknya intinya kayak gitulah. Masjid sampai nggak boleh pipisnya ditutup kayak gitu tuh. Ya iya sih, emang ada yang jorok, nggak bertanggung jawab gitu. Tapi emang masjid itu fungsinya itu buat melayani masyarakat. Makanya masyarakat itu banyak yang sedekah ke masjid biar masjidnya itu bisa melayani masyarakat gitu. Biar orang-orang itu betah ke masjid. Meskipun awalnya cuman pipis, BAB, tapi lama-lama dia bakal kepikiran denger orang sholat, denger orang ngaji, orang adzan atau apa. Oh iya ya, masa ke masjid masa pipis doang, itu kan dia hatinya terketuk tuh. Kalau hatinya udah terketuk, dia bakalan nanti bisa taubat dan lain sebagainya gitu loh. Itu jalan hidayah tuh bisa nyampe situ gitu loh. Aku jadi ceramah gara-gara kebelet pipis. Aduh ya Allah. Aduh, aku kebelet pipis banget aku. Gitu guys. Oke. Jadi tadi tak bilangin, ya udah kalau besok mau ceritanya mau ke Prambanan sama Malioboro doang, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin nggak usah bayar banyak-banyak. Kalau jenengan mau bersedia, ya bayar semampunya aja, 100, 200, 300. Nanti tak anterin ke Borobudur sama ke Malioboro. Ada nana. Itu ceritanya.
Ya semoga aja sih mau ya, semoga aja loh. Mau pipis di masjid ini guys, sekalian sholat duha. Tuh, aku harusnya kalau nggak kebelet pipis nggak sholat duha, tapi karena kebelet pipis ya udah sholat duha gitu kan ya. Ini loh, salah satu contohnya tuh. Nih, aku bayar parkir juga nih, bayar parkir 2.000 di sini. Pengeluaran orang di jalan tuh gede loh. Bayar parkir, bayar pipis, gitu. Jadi kalau bisa jangan pelit-pelit dah kalau sama supir-supir gitu. Mantap banget ya. Oke, aku mau pipis dulu, tamatin dulu ya. Nanti tak lanjut ceritanya tentang yang tadi mau milih mobil apa motor. Oke, aku mau nyantai dulu di kursi penumpang ya. Santai-santai dulu. Aku udah selesai pipis dan udah selesai makan. Jadinya tadi itu aku mau ke masjid, mau sekalian sholat duha. Ternyata masjidnya tutup, juga dikunci. Alhasil saya pipis di warteg Karisma Bahari. Nah, aku pipis sekalian makan di situ guys. Gitu ya. Aku tuh berpikir ya, masjid itu ya dari rakyat untuk rakyat, dari masyarakat untuk masyarakat, dari masyarakat orang kaya yang suka sedekah untuk masyarakat yang miskin, yang kesusahan, yang lagi di jalan dan lain sebagainya, dan semua orang pokoknya. Itu salah satu bentuk pembangunan yang luar biasa ya. Jadi orang kaya ingin sedekah, sedekahnya tempatnya di masjid, dan masjid melayani masyarakat kecil. Lah itu pas banget, sebenarnya pas banget. Itu aku pernah ya, dulu pernah dengar kajian. Aku jadi ceramah ya, nggak apa-apa lah, terserah lagi ngomong apa, isi konten-konten saya juga. Itu bilang zaman Rasulullah juga kayak gitu, zamannya Nabi Muhammad juga kayak gitu. Jadi Masjid Nabawi itu zaman dulu tuh ya buat orang-orang yang nggak punya rumah, buat orang-orang yang gelandangan gitu, tidurnya di masjid tuh boleh. Artinya di sana tuh bisa disediakan fasilitas untuk orang-orang yang bener-bener nggak punya rumah atau mungkin musafir sedang di jalan, itu dipersilahkan untuk istirahat di masjid. Sedangkan masjid sekarang itu banyak yang dikunci coy. Ya aku tahu sih, karena memang banyak yang maling ini ya, apa namanya, kotak amal gitu. Tapi sih menurutku ngunci masjid itu bukan jalan satu-satunya gitu. Bukan kemudian itu solusi satu-satunya, bisa kemudian ngambil solusi yang lain gitu. Jangan dikunci atau gimana ya, diamanin lah gitu ya, atau gimana lah gitu ya. Pokoknya ada lah, gak harus dikunci gitu ya. Itu suara hati seorang driver yang hidupnya di jalan kayak gitu. Oke, masuk lagi ke bagian yang tadi. Kita bisa minta hidupin lah ya Grabnya ya. Nanti ngocel berjam-jam ternyata nggak hidup, sama aja nggak nge-grab kita ya. Jadi kembali ke topik yang awal tadi, yang cerita tentang ada yang tanya tentang punya modal 50 juta tapi bingung mau kredit mobil, upgrade ke mobil, atau bertahan di motor tapi nggak kredit. Enak tuh, apa ya, ayem lah, nggak ada cicilan gitu ya. Ya bener, aku juga sepakat, nggak ada cicilan, ayem tuh bener enak banget. Aku juga kepengen sama gitu. Ya itu tadi, kembali ke dirinya masing-masing seperti yang tak jawab tadi. Karena orang-orang yang gagal maksudnya tuh mobilnya ditarik leasing atau kemudian mobilnya dijual over kredit, itu kebanyakan mereka terpatok pada aplikasi.
Grab atau Maxim atau apa. Segacor-gacornya akun, misalnya akun bisa dibilang akun Gojek ya, atau akun Gokar gitu ya. Itu ada kalanya dia bakal gini gitu. Kalau nggak orang pinter-pinter ngatur uang ya, kalau lagi nggak punya uang beneran dan pusing nggak bisa bayar cicilan gitu. Kecuali memang bener-bener dia bisa ngatur keuangannya gitu ya, pengeluarannya diatur dan lain sebagainya, mungkin bisa mungkin ya. Jadi ketika lagi akunnya ambruk, itu dia punya simpanan tabungan buat nyicil gitu. Dan saran saya, uang 50 juta kalau memang kalian mau ngambil mobil ya, jangan kemudian dipakai DP semua. Kalian harus punya simpanan untuk cadangan kapan-kapan suatu saat kalau nariknya nggak nyampe, kalau uang kalian nggak nyampe buat nyicil, kalian masih ada tabungan buat pengganti itu gitu. Backup, buat backup kalau cicilannya nggak nyampe gitu. Jangan kemudian lost doll 50 buat DP gitu, ada. Kalau lagi nggak ada cicilan, nggak ada uang buat nyicil ya udah pusing tuh kepala tuh ya, gitu ya. Itu jawaban dari saya guys. Ya nyambi itu tadi gabung sama komunitas mungkin city tour kalau emang di kota kalian banyak wisatawan, atau mungkin offlinean banyakin offlinean yang setiap pagi atau setiap hari mereka itu butuh grab car. Setiap hari mereka itu nge-grab atau ngegokar dan nggak pakai promo, dia pun orangnya calcul sama uang lah. Itu yang kalian gandolin lah, pokoknya itu yang kemudian kalian harus akrabin dan bisa buat langganan misalnya kayak gitu guys. Itu yang bisa menjamin apa ya, bukan menjamin ya, karena kita nggak tahu kedepannya tuh kayak gimana. Itu bisa meminimalisir kita biar tidak sampai nggak bisa bayar cicilan gitu nih. Jadi buat meminimalisir jangan sampai nggak bisa bayar cicilan gitu ya yang saya jawab. Jadi sekarang udah fokus sama orderan biar kontennya nggak cuma kayak gini doang. Udah menurut saya udah saya jawab. Kalau nanti misalnya ada pikiran yang lain yang kemudian bisa saya sampaikan, nanti saya bakal sampaikan. Jadi sudah saya jelaskan mana orang-orang yang biasanya nggak mampu kemudian bayar cicilan, dan mana orang-orang yang gimana triknya biar orang-orang yang mampu bayar cicilan itu gimana sih triknya orang-orang di jalan ini hidup gitu ya. Yang jelas kita harus pinter-pinter ngatur keuangan ya. Jangan ngikut-ikut teman. Kalau teman kalian boros tapi dia kuat badannya, fisiknya kuat, bisa narik sehari full, bisa 800 misalnya, dan dia boros tapi cicilannya lancar, it's okay, terserah, itu teman kalian. Kalau kalian mampunya cuman dikit kayak saya nih, mampunya 500 sudah kelenger, aduh capek banget gitu ya, berarti pengeluaranku nggak boleh banyak. Orang fisikku nggak sekuat dia gitu, buat ngejar uang tuh nggak sekuat dia, ya udah sekuat saya aja gitu. Artinya aku harus mengambil dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain gimana? Ya itu tadi, aku nggak boleh boros-boros pengeluarannya. Kalau ada orang ngajak ini ngajak itu, ngapuran nih aku, maaf nih aku lagi ngutamain cicilan aku, gitu aja. Orang-orang mobil ini ya, tak kasih tahu ya, orang-orang mobil itu menurut saya lebih dewasa daripada orang-orang ya nggak gimana ya, kalau menurut saya pribadi, daripada orang-orang yang di motor gitu. Karena mereka ngerasa udah punya tanggung jawab tuh. Kebanyakan orang-orang mobil ini orang-orang ngerasain gimana perihnya bayar cicilan, gimana perihnya rasanya bayar angsuran. Jadinya mereka semasalah uang tuh ya waktunya berbagi lah. Tapi mereka memang kalau nggak punya uang ya jujur aja, maaf ini aku lagi nggak ada gitu.
Ya silahkan kalau kalian mau menghamburkan uang, silahkan. Kalau aku nggak ada nih sekarang. Aku nggak dulu dah. Silahkan deh kalian kalau mau jajan atau apa, silahkan. Kalau saya nggak, ini saya ngutamain mobil saya dulu biar nggak lepas, biar nggak dibawa sama leasing gitu ya. Gitu ya guys. Udahlah, nggak panjang-panjang lah. Udah tak hidupin hematnya lah. Ya, udah ya. Tak matiin dulu. Waduh, sepi nih. Jadinya ngerekam lagi. Aduh. Ya udah deh. Kita tambahin opsi yang lain dari mobil. Gimana kalau lagi sepi banget, Bang? Nutup cicilannya. Ini belakang tuh, itu belakang tuh. Itu tuh ada stikernya tuh, iklan, Yubiklan. Cuman karena kalau dari dalam memang nggak begitu kelihatan ya, jadi agak transparan gitu, agak gelap-gelapan karena memang stikernya ada lubang-lubang gitu. Kalau dari luar kelihatan stikernya. Tak kasih tahu videonya pas saya lagi masang stiker. Sambil tak jelasin, masang stiker kayak gini itu bisa upahnya antara 400 sampai 1.300.000. Kalau yang 1.300.000 itu sampai separuh bodi mobil ya. Jadi sampai sini-sini ini penumpang ini semuanya kasih stiker. Kayak gitu. Kalau saya kemarin minatnya cuma yang kaca doang. Ya dapat dikit nggak apa-apa asal mobil tetap kelihatan mobil gitu. Kalau udah separuh bodi kayak bukan kelihatan mobil, kayak kardus kayak. Kalau teman saya bilangnya takutnya nanti mobilnya jadi berat gitu. Kegedean stiker gitu ya. Jadi itu opsi-opsi yang bisa dicari dari mobil. Emang awal-awal ya guys, aku pernah ngalamin awal-awal cicilan tuh ngeri banget guys. Gak nyampe, serius. Nge-Grab gak bunyi-bunyi karena emang mulai dari nol ya, riwayat lagi gak ada. Aku sampai jalan Maxim doang tuh loh. Dan dulu awal-awal tuh Grab Car XL, Grab Bike XL tuh masih nyangkut di mobil itu loh. Kan aneh ya. Sampai aku jalan 3 bulan atau baru kemarin coy. Udah itu 2 bulan apa 3 bulan gitu baru hilang. Grab Bike XL-nya baru hilang, baru aku bisa menikmati narik tanpa Grab Bike gitu loh. Tanpa ngensel Grab Bike gitu. Baru-baru kemarin gitu. Kemarinnya yakin. Motor masih nyangkut, pusingnya minta ampun gitu. Aku udah lapor sampai 3 kali ke kantor. Lapor email udah berkali-kali. Jadi gitu, untuk awal-awal kalian mungkin kalau yang pindah GrabCar atau Gokar itu bakal ngalami masa-masa anyep dan masih ngerasa bingung gitu, harus ngapain gitu. Ya mungkin beda, mungkin ketika kalau kalian di kota yang mungkin lebih besar gitu ya, mungkin orderannya lebih melimpah dan meskipun baru tetap dikasih terus, itu mungkin beda lagi ceritanya. Kalau di sini yang saya rasain kayak gitu guys. Sampai bener-bener hampir nyerah gitu ya, bukan nyerah ya. Pokoknya aku juga punya rasa yakin bahwa suatu saat bakal enak kok, suatu saat bakal enak. Tak usahain bisa gitu. Alhamdulillah sekarang udah menemukan celahnya gitu guys. Ya kalau ditanya menurut abang gimana, semua ada risiko tersendiri. Kalau di motor, kalau kalian lancar ya nggak apa-apa lanjutin. Kalau saya pribadi udah nggak kuat di motor, udah capeknya minta ampun. Senderan nggak bisa gitu loh ya, ibaratnya jalanin motor sambil senderan gitu kan nggak bisa gitu loh maksudku itu. Lebih santai gitu kalau di mobil ya, itu aja kelebihannya. Kalau hasilnya kalau secara online doang ya, kalau tanpa nyortirin yang argo gede, misalnya main di kota biasa aja kayak gini, bukan kota yang gede kayak Jakarta, kan bisa nyortir argo gede tuh, pendapatan bisa sampai gede-gede banget gitu ya, 700 sampai 1 juta gitu ya. Itu beda lagi ceritanya. Emang mereka di sana banyak banget orderan gitu. Kalau di kota-kota yang seperti ini
dibandingkan sama motor hasilnya nggak seberapa. Maksudnya perbandingannya nggak kemudian langit dan bumi, bukan. Maksudnya selisihnya tuh dikit gitu, paling selisih 100 100 150 kayak gitu lah. Kalau ngandelin online doang diambilin semua lo ya, argo-argo cere lo ya gitu guys. Tapi kalau bisa nyortirin atau kita bisa nyambi yang lain offline-an gitu, offline-an maupun langganan atau paket wisata city tour atau mungkin apa gitu ya, ya luar kota ya betul, itu sangat berpengaruh di pendapatan kita. Ya contoh aja ketika saya dapat bandara gitu, langsung 200 pagi-pagi, tinggal nambahin dikit udah 500, ganti ditambahin ciri-ciri gitu ya, atau mungkin 400 lah jelek-jeleknya gitu. Tapi kalau dari pagi kayak gini nih, dari pagi kayak ini hari ini, dari pagi udah nggak dapat bandara, ada selilit. Udah nggak dapat bandara satu, yang kedua sepi orderan, ciri pun nggak dapet. Ini hemat nyala tapi nggak dapet, ya kan. Alhasil ya gitulah, hasilnya nggak seberapa. Bahkan kalau dibandingin sama motor bisa 300 kalau main Gojek ya. Kalau main Gojek lo yang gacor-gacor akunnya lo 300 nih, temen saya 350, itu sama hasilnya kayak saya narik mobil aku 300 coy. Tapi kondisi fisik beda, maksudnya mungkin dia capek banget sampai gimana, mungkin kalau aku masih santai gitu loh, jamnya juga nggak terpotong, maksudnya nggak, pokoknya lebih santai lah, nggak kemudian kalau mau motor kan dapat lagi sampai motornya panas banget, capek banget gitu. Mobil kan lebih santai gitu. Gini tur Jay, ini panjang banget ini videonya, udah lanjut nanti ya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.